Baik, saudara sekalian, mari kita buka pertemuan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu ucapkan selamat berjumpa, bertemu pertama dengan Ibu. Saya adalah Ibu Dr. Tuti Indriani MPDI, dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam. Barangkali perlu kita awali perkuliahan ini dengan perkenalan karena baru pertama Ibu masuk di kelas Anda, ya. Kalau di kelas A, B, E, dan F itu sudah yang ketiga kali atau yang ketiga mata kuliah gitu ya. Ini baru pertama, dengan Ibu baru pertama kan. Kalau kelas C dan D baru pertama, enggak salah tuh. Baik, Ibu adalah dosen yang home base-nya di PAI dan biasanya mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, wabil khusus untuk semester 5, Ibu mengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam. Karena sistem kita ini beda dengan biasanya, kita harus online gitu ya. Dan kebetulan pada hari ini sistem e-learning yang sudah disiapkan oleh lembaga ada kendala. Tadi sudah Ibu hubungi kepala PT IPD, katanya ada kendala mati lampu, maka kita harus menggunakan Zoom untuk pertemuan perdana ini. Lalu hari ini adalah pertemuan maha penting karena hari inilah kita menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur perkuliahan dengan Ibu gitu ya. Baik, diawali bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah jurusan yang harus dikontrak dan diselesaikan oleh mahasiswa yang merupakan mahasiswa jurusan PAI gitu ya. Anda adalah sebagai calon guru, maka kemudian Anda harus mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan khususnya di dunia Islam yang akan kita bahas di semester ini. Lalu kemudian sistem perkuliahan dengan Ibu adalah seperti aturan dari aturan dari UIN itu perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan. Tetapi karena waktu barangkali ya ini perkuliahan kita ini dimulai start pada hari ini 28 September dan akan berakhir pada 31 Desember 2020. Nah, Ibu sudah membuat materi-materi yang akan kita bahas pada semester ini. Ada 14 materi ya. Ada 14 materi yang harus kita tuntaskan pada mata kuliah ini. Maka kemudian hari ini kita bagi habis. Baik, yang lain usahakan mute dulu, Ibu yang bicara dulu biar jelas ya. Materi yang akan kita bahas pada semester ini adalah ada 14 materi gitu ya. Dan perhitungan pertemuan itu 16 kali, yaitu tambah UTS dan UAS. Gitu ya. Lalu materi ini disampaikan kepada Anda semua dengan cara Anda yang mencari bahannya dulu. Artinya adalah materi ini akan kita bahas melalui diskusi. Nah, diskusinya dalam sistem e-learning ini nanti para pemakalah harus mengirim video presentasi dari materi yang dibebankan kepada mereka. Nah, hari ini kita bagi tugas dari makalah 1 ya, 1 sampai 6. Lalu nanti di pertemuan ke-7 kita UTS. Sistem UTS-nya nanti apakah take home atau nanti lisan atau nanti resensi buku, itu belum Ibu tentukan. Yang jelas setelah 6 kali pertemuan materi ya, kita sudah UTS. Lalu kemudian tetapi pada hari ini Anda sudah menerima tugas dan terbagi dalam 13 lah ya, 13 kelompok. Nah,
Ibu mau tanya dulu, apakah Ibu yang bagi langsung? Nanti Ibu share di grup atau bagaimana menurut Anda? Oh iya, nanti Ibu bagi, nanti biar efektifnya barangkali Ibu share di grup Anda dapat di kelompok mana gitu ya. Dan materinya apa? Nanti akan Ibu share silabus yang akan kita bahas. Aduh, jangan. Kenapa ributnya tuh? Semuanya mood dulu ya, Ibu ngomong ya. Nah, nanti Ibu share ke grup materi-materi yang akan Anda bahas, Anda buat tugas makalah. Lalu plus jumlah kelompok-kelompok yang akan membahas materi-materi ini. Nah, karena tadi Anda bilang Ibu yang bagi, maka Anda nanti tidak boleh komplain, kenapa kami kelompok itu, kenapa kami membahas makalah materi itu. Oh, tidak ada komplain seperti itu gitu ya. Baik, sepakat begitu? Baik. Selanjutnya, tugas atau makalah yang Anda sampaikan adalah kalau nanti minggu depan sistem e-learningnya sudah oke, maka video Anda mempresentasikan makalah itu harus Anda kirim ke sistem itu. Nah, kalau umpamanya terlalu berat videonya, kemarin kami coba kalau videonya lama itu tidak tercover gitu ya. Silakan pakai link saja, kirim saja linknya, jadi kawan-kawan juga bisa membuka langsung. Seperti itu ya. Lalu ketika presentasi videonya sudah terlihat oleh semua teman-teman, oleh warga kelas PAI 5C, maka dibuka acara diskusi gitu ya, tanya jawab, menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi itu. Nah, plus nanti setelah Anda presentasi, kemudian ada diskusi, lalu kemudian ada tanggapan segala macamnya, baru yang terakhir akan Ibu berikan kesimpulan dari materi itu. Akan tetap Ibu kirim kesimpulan dari materi itu. Apakah nanti minggu depan sudah bisa dikirim ke sistem e-learning itu, nanti Ibu kirim ke sana, atau kalau masih ada kendala, Ibu share ke grup. Seperti itu barangkali. Baik, selanjutnya ya, pertemuan kita ini dibuat sebuah sistem kontrak kuliah. Ibu sudah membuat kontrak kuliah bahwa presentasi dari penilaian mata kuliah ini adalah Ibu bagi 4 ya. Yang pertama adalah absen atau partisipasi Anda, itu kuotanya 15%. Lalu yang kedua adalah tugas ya, yang seperti yang Ibu bilang tadi, Anda buat makalah dari materi-materi yang akan kita bahas pada semester ini, itu persentasinya 15% juga. Lalu kemudian UTS ya, UTS nanti seperti Ibu bilang tadi, belum Ibu pastikan apakah nanti Anda resensi buku, apakah Anda nanti UTS-nya lisan, atau nanti kita langsung take home gitu ya, Anda kirim tugas, itu kuotanya 35%. Jadi sangat berbahaya ketika Anda tidak terkumpul tugas UTS. Dan UAS juga presentasinya adalah 35%. Jadi 35 UTS, 35 UAS, 15 partisipasi, 15 tugas mandiri. Oke. Lalu berikutnya lagi adalah bahwa UAS akan kita lakukan tanpa mengikuti jadwal karena waktu hanya disampaikan oleh fakultas bahwa UAS akan dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 2 sampai 5 Januari 2021. Nah, kita akan UAS nanti kita sepakati di hari apa kita UAS dan di tanggal berapa, dengan satu catatan bahwa UAS-nya mata kuliah ini dilakukan secara serentak ke 6 kelas, PAI 5A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Apakah nanti kita UAS-nya bertemu di Telanai, di masjid sekaligus gitu ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, atau bagaimana nanti kita bacakan di akhir. Nah,
Barangkali itu beberapa hal yang ingin yang harus Anda ketahui di awal perkuliahan ini. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Disampaikan aja ke Ibu bagaimana matasinya. Kalau umpamanya pas siang tidak ada sinyal, diganti malam barangkali. Yang penting perkuliahan ini harus tetap berjalan dengan online gitu ya. Dan memang aturan bahwa e-learning itu bukan karena hanya pandemi ya, tetapi e-learning ini adalah sebuah ketuntutan, sudah sebuah keharusan di perguruan tinggi atau seperti kita yang sudah merupakan universitas gitu ya. Jadi kita usahakan saja semampu-mampunya kita. Apakah kalau kendala sinyal, bagaimana cara Anda mengatasinya, atau kendala apapun itu, Anda harus siap bahwa ini harus kita jalankan gitu loh, gitu ya. Jadi atasi saja. Kalau jam sekarang ada kendala sinyal, barangkali cari waktu yang bagaimana pas sampai ada sinyal gitu. Saya pikir untuk seluruh penjuru Provinsi Jambi sudah bisalah terjangkau oleh internet, gitu ya. Emang tinggalnya di mana tuh? Di mana? Di Tebo, enggak masalah. Kemarin juga Ibu ujian munakasah, mahasiswanya di bangko di pelosok sana, bisa kok, jalan kok. Enggak apa-apa. Cari aja waktu yang bisa ada sinyal gitu ya. Dan selalu konfirmasi apa kendala yang Anda temui, sampaikan ke Ibu gitu. Kalau Anda diam saja berarti Anda membunuh diri. Ya. Karena sistem ini harus kita jalankan dan kita tidak bisa mengambil sebuah kebijakan iyalah terima aja, nggak bisa begitu. Kita harus tetap semaksimal mungkin gitu ya. Karena sudah tuntutan harus kita seperti ini. Baik, begitu ya. Yang lain silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Makalahnya tetap dikirim, tapi video penyampaiannya juga dikirim juga gitu. Makalahnya kan bisa dikirim, di share ke grup, nanti kawan-kawan juga bisa baca, Ibu juga bisa baca, dan itulah yang Ibu nilai. Tetapi kemudian untuk menunjukkan Anda bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda tulis, Anda harus kirim video presentasi makalah itu. Nah nanti gini loh, kalau saya pikir begini, tadi ada usul dari Anda semua bahwa yang menentukan kelompok Ibu. Nah, kalau nanti Ibu menentukan, Ibu kan tidak tahu posisi kamu tinggal di mana. Nah, bagaimana kalau seandainya, kalau umpamanya satu tinggal di Bungo, satu tinggal di Tebo, itu kan bagaimana, apakah bisa Anda atasi kalaupun Anda tinggal berjauhan? Kalau umpamanya nanti ketemunya sama teman-teman yang memang tempatnya berjauhan, tidak masalah, tidak apa-apa. Gimana? Nah gitu, saran Ibu begitu. Jadi nanti kan tidak terpaksa nian, kami jauh nian, tidak sesuatu yang sulit kami laksanakan kalau kami satu kelompok si A dengan umpamanya si A dengan si B tidak memungkinkan untuk bisa gitu. Tapi kalau kita lewat umpamanya Anda juga lewat lewat teknologi atau dengan menggunakan handphone atau apa, mungkin bisa juga. Tetapi makanya saya berikan option, apakah Anda pilih dewek kawan atau Ibu yang menentukan. Nah, oke. Ibu tunggu pembentukan kelompok, atau begini aja. Ibu sarankan, ini kan ada 13 materi ya. Ada 13 materi, Anda 32 tadi ya. 32. Kalau 32 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26. Nah,
ada bayangannya bahwa kelompok 1 sampai 6 itu mahasiswanya 3 orang satu kelompok, ya. Terus kelompok 7 nggak ada ya, kelompok bolehlah dibuat kelompok 7 juga enggak masalah, nanti ibu share aja. Nah, kelompok setelah UTS itu hanya 2 orang satu kelompok. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau menurut ibu gini aja ya, supaya menghindari Anda tidak mengumpul tugas, bagaimana kalau semua materi ini langsung ibu sampaikan, nanti ibu share di grup, lalu kemudian waktu pembuatan makalah ibu berikan hanya 1 minggu untuk semua kelompok. Jadi tidak ada lagi kendala nanti, oh kami belum buat bu, nanti kendala di sinyal segala macam. Jadi kita sama ratakan. Di kelompok manapun Anda, tugas diberikan waktu hanya 1 minggu. Ya, jadi ibu langsung nilai. Nanti presentasinya saja yang bergilir ya. Kelompok 1 berarti minggu depan untuk presentasi. Tetapi makalah itu sudah terkirim semuanya, makalah 1 sampai 13. Begitu, saya pikir begitu. Dan kebiasaan ibu juga memang begitu. Artinya bukan berarti Anda nanti ketemu di kelompok 13 lalu ngirimnya nanti di bulan Desember nanti di akhir pertemuan, enggak begitu. Waktu pengumpulan makalah hanya 1 minggu ini. Nanti akan ibu share silabusnya, nama-nama buku yang bisa Anda baca gitu ya. Kebetulan ibu sudah punya 2 buku. Nih ada apa namanya, buku yang baru ibu beli, yang banyak di sini mengcover materi-materi kita. Tetapi tidak mesti harus dari buku ini gitu ya. Buku yang lain juga boleh Anda pakai. Ini juga ada sejarah pendidikan Islam. Dan nanti akan ibu share di grup nama-nama buku referensi-referensi yang bisa Anda baca. Gitu ya. Jadi ibu ulangi bahwa di kelompok manapun Anda, tugas diselesaikan dalam 1 minggu ini. Artinya adalah di Senin depan, sebelum hari Senin tanggal berapa tuh Senin? Tanggal 5 ya. Sebelum hari Senin tanggal 5, pastikan semua makalah sudah dikirim ke grup. Atau kalau nanti pastikan dulu dikirim ke grup, artinya mengantisipasi Anda sudah mengirim tugas semuanya. Untuk 15%, kuota 15% Anda sudah lulus gitu ya. Nah, nanti berikutnya baru kelompok 1 di minggu depan presentasinya, kelompok 2 di minggu berikutnya, dan seterusnya sampai habis di kelompok 13. Nah, kalau di tengah-tengah nanti setelah kelompok 6 itu kita adakan UTS. Apakah kita gunakan 1 minggu untuk UTS atau nanti hanya take home saja. Jadi berjalan terus materi makalah 7 lanjut saja gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana? Anda tetap yang membentuk kelompok dewe atau ibu pilih saja? Hah? Gimana? Pilih sendiri. Oh, ya udah. Kamu buat kelompok, pastikan nanti yang mau bertiga berarti materinya di 1 sampai 6. Dan yang mau berdua satu kelompok materi 8 sampai 14 atau 7 sampai 13. Gitu ya. Dan satu kepastian bahwa waktu pembuatan makalah hanya 1 minggu. Sekali lagi saya ulangi, waktu pembuatan makalah hanya 1 minggu. Kelompok 1 sampai 13 waktunya sama, 1 minggu. Dan sebelum tanggal 5 minggu depan, makalah pastikan sudah terkirim di WA grup PAI 5C. Gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau tanya tadi? Silakan.
Iya boleh. Maksudnya satu kelompok satu video aja. Ndak boleh dua. Ndak boleh dua malah. Mewakili aja. Umpamanya kalau iya kelompok satu orang aja yang mempresentasikan gitu. Nah, nanti pas kita diskusi kawannya yang lain baru bisa menambah jawaban atau apa gitu. Jadi kelompok satu mengirim video hanya satu. Kalau kita paksakan Anda ketemu kan repot. Pokoknya Anda kasih tahu ini kelompok satu. Nah, atas nama kelompok satu yang mempresentasikan nama saya ini gitu, satu orang. Di video itu begitu. Tetapi Anda tetap berhubungan dengan menggunakan ini jasa handphone ya, handphone barangkali atau gimana caranya. Sebentar, bukan Ibu memaksakan ya. Kalau nanti Ibu serahkan kamu yang bagi kelompok, takutnya nanti ada sesuatu hal, ada miskomunikasi atau gimana bagusnya ya. Apakah bisa Anda pastikan bahwa tidak ada masalah nanti kalau Anda yang bagi? Nah ya, tak pastikan ke 32 mahasiswanya tercover, jangan ada yang tertinggal. Ya, karena menyangkut ke nilai nanti ini. Kalau ada yang kawan satu tidak masuk, nilainya udah masalah di ujung nanti. Ya, dan kalau bisa secepatnya sampaikan ke Ibu nama-nama kelompoknya dan kelompok berapanya gitu ya. Jadi minggu depan sebelum hari Senin juga boleh sudah kirim tugasnya. Kelompok ini sudah kirim. Jadi kita tidak ada nanti terkendala di ujung. Jadi kita enjoy menjalaninya walaupun kita minggu ini berat-berat gitu ya. Tetapi di ujung kita sudah enak gitu. Tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi resiko bahwa tugas Anda tidak terkumpul. Gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Waktunya 30 menit cuman nih masih banyak ada waktunya nih. Kalau nanti mati gimana nih? Kalau tidak ada lagi, enggak dibuat lagi, enggak masalah. Yang penting Anda sudah paham apa alur dari materi atau alur dari prosedur perkuliahan dengan Ibu gitu ya. Nah iya makanya. Kalau mau sambung lagi boleh, kalau enggak juga kalau tidak ada lagi pertanyaan kita tutup. Ya. Baik. Kalau masih ada sampaikan aja kalau masih ada lagi mau kita buat lagi linknya ya. Oke, barangkali itu dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.